Baik, puji Tuhan, shalom. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Selamat pagi buat semua sahabat yang bisa stay di FB. Ikuti, Tuhan pasti berkati engkau. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku
selamanya. Dan setiap kami dan setiap hati bersyukur karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kami akan bersyukur kepada Tuhan. Lebih lagi kami akan masuk di hadirat biar setiap hati ditenangkan di hadirat Tuhan saat ini. Setiap hati mengalami keteguhan di hadirat Tuhan saat ini. Biar setiap kali menikmati Tuhan di sini. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu di sini Tuhan.
kendali atas umat-Mu Tuhan. Engkau yang pegang setiap tangan kami, dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam ketulusan, berjalan dalam kekudusan. Itu yang menjadi kerinduan kami setiap hari kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Urapan-Mu kuat bekerja di sini Tuhan. Urapan-Mu kuat bekerja di rumah umat-Mu yang stay di sini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu hormat, pujian dan pengagungan. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau menangkan setiap langkah yang oleh Tuhan.
terjadi, kami tetap ikut Tuhan Yesus. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang baik hari ini. Di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah persoalan dunia, kami masih bisa duduk di hadirat Tuhan untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Roh-Mu berkuasa atas kami. Sampaikan kebenaran-Mu. Kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Buat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, shalom. Tetap stay di sini, dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema manusia rohani. Manusia rohani dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Apa yang baru kita baca umat Tuhan adalah model gaya hidup dari manusia di akhir zaman. Dan model itu sedang terjadi. Gaya itu sedang dipakai oleh orang-orang yang sedang hidup di akhir zaman ini. Bahkan ada ditulis, dikatakan tadi ayat 3, belagak tahu, sok tahu. Padahal bukan bidangnya, tapi dia merasa sok tahu. Ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, selalu mencela, selalu memperkatakan yang negatif. Pemerintah sudah banyak berbuat, pemerintah sudah bekerja dengan sepenuh tenaga, tapi masih banyak orang yang mengomentari yang tidak pantas terhadap mereka. Itu adalah ciri dari manusia
di akhir zaman ini. Tetapi yang perlu saya beritahu buat saudara hari ini, meskipun kita hidup di akhir zaman, kita tidak boleh berperilaku seperti manusia akhir zaman. Haleluya. Kita tetap harus berperilaku sebagai seorang anak Tuhan, manusia rohani yang perilakunya tentu perilaku yang rohani. Bukan meniru-niru, bukan seperti kebanyakan orang, bukan seperti manusia di luar sana yang tujuan hidupnya tidak jelas. Tetapi engkau di dalam Yesus memiliki tujuan yang jelas hari ini. Karena itu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Sekarang banyak orang membuat ketakutan sebagai senjata, membuat penyakit virus sebagai senjata untuk di rumah. Padahal tahu saudara, sebelum virus ini pun setiap minggu mereka sudah di rumah. Kenapa mereka di rumah? Karena mereka tidak cinta Tuhan. Haleluya. Itulah ciri-ciri manusia akhir zaman. Mereka lebih pilih mancing pada hari Minggu, lebih pilih rekreasi, arisan, pesta, atau jalan-jalan, atau jualan. Itu yang dipilih pada hari Minggu sebelum adanya virus ini. Dan tentu dengan adanya virus ini, disuruh stay at home, bagi mereka itu suatu kebahagiaan tersendiri. Karena sebelumnya pun mereka sudah stay at home selalu. Betul apa salah? Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, yang senang bersekutu, begitu kita dibilang stay at home, kita sudah langsung frustasi. Saya tidak bisa lagi berjumpa dengan umat Tuhan. Walaupun dibilang di rumah ada Tuhan, walaupun dibilang seorang diri pun kebaktian, di keluarga pun dibilang kebaktian, ada Tuhan. Tapi Alkitab berkata Ibrani 10, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Hanya hari ini kita ikuti aturan itu. Mereka yang mau di rumah silakan di rumah, mereka yang mau kebaktian silakan kebaktian, tapi tetap jaga jarak. Haleluya. Karena kita mau sehat sampai Tuhan datang. Amin. Kita mau sehat sampai Tuhan datang. Kita tidak mau mati karena virus, tapi kita mau mati karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Jadi ciri-ciri manusia rohani ini yang pertama. Ciri-ciri manusia rohani yang pertama, ibadah yang benar. Ayat 5 berkata begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Alkitab bilang apa? Jauhilah mereka itu. Jadi sudah ada model ibadah, model kebaktian di akhir zaman ini yang sebenarnya kalau kita mau jujur katakan, Tuhan sudah tidak hadir di situ. Kenapa? Firman Tuhan yang bilang, ketika mereka memungkiri kekuatan ibadah itu, artinya Tuhan sudah tidak bertahta lagi di dalam ibadah dalam gereja tersebut, walaupun secara lahiriah mereka tetap memuji Tuhan. Alkitab berkata jauhilah mereka itu. Jadi kalau begitu Pak Pendeta, ibadah itu apa dong Pak? Ibadah itu adalah engkau berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Kalau engkau tidak berjumpa dengan Tuhan, itu namanya bukan ibadah. Namanya apa Pak Pendeta? Kumpul-kumpul. Yang setuju katakan amin. Amin. Kenapa? Karena Alkitab bilang di ibadah itu ada kekuatan Tuhan yang membuat engkau tadinya takut, tadinya galau, tadinya cemas karena berita-berita yang negatif. Begitu engkau kebaktian, engkau ibadah, engkau menjadi bersemangat karena ibadahmu berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya perlu ibadah yang sungguh-sungguh. Amin. Bukan ibadah yang rutinitas, bukan ibadah yang diatur-atur,
bukan ibadah yang sudah berpedoman pada liturgi bait 1, bait 2, bait 3, bait 4 sampai selesai. Semua sudah disetting sedemikian rapi, kelihatannya baik, tapi sebenarnya Tuhan muak dengan model-model ibadah yang seperti ini. Karena Tuhan mau kita menyembah Dia lebih dalam lagi, masuk dalam roh dan kebenaran. Karena itu ajanya kunci kekuatan orang percaya. Amin. Kalau dalam ibadahmu engkau tidak berjumpa Tuhan, engkau pasti rapuh. Kalau dalam ibadahmu engkau tidak berjumpa Tuhan, engkau pasti jatuh. Betul apa salah? Haleluya. Karena kekuatan orang percaya itu di mana? Di hadirat Tuhan. Jadi kalau hari ini ada istilah stay at home, yang kedua harus stay di hadirat Tuhan. Stay di kaki Tuhan supaya engkau kuat menatap hari esok. Haleluya. Haleluya. Hanya orang-orang yang duduk di kaki Tuhan, di hadirat Tuhan hari ini, yang mendapatkan suplai kekuatan, suplai power dari Yesus, dan sehingga mereka berani menghadapi hidup ke depan. Haleluya. Kalau tidak akan banyak orang mati bukan karena virus, tapi mati karena ketakutan. Haleluya. Bukan mati karena virus, tapi mati karena dilanda ketakutan. Siapa yang ciptakan ketakutan itu? Roh setan. Iblis yang sedang menguasai dunia ini, dia lemparkan, dia panahkan roh ketakutan kepada semua orang. Karena apa? Alkitab sudah berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Saya berdoa, saudara tidak termasuk orang yang bisa ditelan iblis. Karena itu stay di hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Stay di rumah Tuhan. Dengarkan firman. Penyembahan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap on fire. Roh kita tetap menyala-nyala. Walaupun dunia menakutkan. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan amin. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Manusia rohani itu seharusnya menikmati Tuhan dalam setiap ibadah. Amen. Itu kalau manusia rohani. Dia nikmati Tuhan dalam kebaktian. Dia nikmati Tuhan dalam ibadah. Makanya rohnya semakin diperbaharui, pikirannya semakin diperbaharui, sampai endingnya kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itu nggak terjadi secara instan. Itu terjadi lewat proses waktu. Bagaimana caranya? Nikmati Tuhan dalam persekutuan. Amin. Nikmati Tuhan dalam ibadah. Berjumpa dalam Tuhan di ibadah, di kebaktian, supaya roh itu membaharui karaktermu, membaharui pikiranmu, membaharui sifatmu untuk menjadikan engkau semakin baik. Kekuatan dari ibadah itu harus kita nikmati terus. Kekuatan ibadah itulah yang menjadikan roh kita kuat. Kalau tidak, tumbangnya kita. Haleluya. Tumbangnya kita. Jadi di mana kita dikuatkan? Di hadirat Tuhan. Di kebaktian. Haleluya. Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi keberanian itu datang
kalau engkau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau akan memiliki keberanian, kekuatan, kemampuan, kesanggupan kalau engkau berjumpa dengan Yesus, dengan Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan itu. Jadi ibadah yang Tuhan mau adalah ibadah seperti yang model para rasul ini, yang tidak diatur-atur, tetapi ketika mereka kebaktian, mereka menyembah Tuhan, apa kata firman, Roh Kudus turun, goyang tempat mereka kebaktian. Kalau sekarang dirinya yang goyang, tidak masalah you goyang kalau Roh Kudus yang bikin kau goyang. Tapi jangan kau goyang sendiri. Katakan amin. Kalau Roh Kudus yang memang menggoyang yang kau, terserah. Tapi kalau kau buat-buat supaya orang lihat engkau seperti manusia rohani, engkau sedang melakukan pembodohan. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang macam begitu. Lakukan aja seturut maunya Tuhan, jangan maunya kita. Haleluya. Jadi kebaktian yang diberkati, kebaktian yang diurapi, kebaktian yang di dalamnya Tuhan hadir, menghasilkan keberanian bagi orang-orang percaya. Sehingga seperti apa lagu tadi, dang biar audisi Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus olo aku namai. Katakan amin. Jangan mau ibadah yang sekedarnya, tapi masuk lebih jauh dan alami Tuhan. Alami Tuhan. Dalam kebaktian itu alami Tuhan. Jangan cuma kata orang. Jangan cuma kata orang. Dalam ibadah itu alami Tuhan. Tapi kau mungkin bilang berkata begini, Pak, di gereja kami nggak diajari begitu, suka-sukamu lah. Saya sedang menyampaikan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran saya. Haleluya, haleluya. Kalau kebenaran Tuhan wajib dituruti. Itu hukumnya. Jangan ibadah sekedarnya, tapi masuk lebih jauh dan alami Tuhan. Dalam ibadah hingga apa? Engkau mendapatkan keberanian untuk bersaksi, untuk hidup benar, untuk tidak kompromi dengan dunia, untuk tidak hidup dalam dosa, untuk tidak melakukan kecemaran. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan engkau kesanggupan, kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa. Amen. Sehingga engkau akan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bukan lagi seperti orang yang hanya berkata beragama, memuji Tuhan, tapi kelakuan tidak seperti apa yang diperkatakan. Di dalam firman, dalam kebenaran, tidak ada yang model begitu. Amen. Kita harus sama seperti apa yang kita katakan. Amen. Perlakuan, perbuatan, sikap harus sama seperti apa yang kita perkatakan. Itu baru namanya anak Tuhan. Haleluya. Kalau engkau berbeda, apa yang kau lakukan sama apa yang kau perkatakan berbeda, itu anak setan, anak iblis. Bapaknya siapa? Bapak pembohong. Kalau bapakmu Yesus, engkau akan berkata ya kalau ya, tidak kalau tidak. Amin. Karena Alkitab bilang lebih dari semua itu dari si jahat. Yang kedua, mengenal kebenaran. Ini ciri-ciri manusia rohani yang walaupun ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini tradisi. Sudah diajar-ajar, tetap kurang ajar. Kalau bahasa kasarnya begitu kan. Sudah ditegur-tegur, tetap kurang ajar. Sudah dikasih tahu kebenaran, tetap tidak mengenal kebenaran. Sangat menyedihkan. Kenapa begitu? Karena mereka tidak beri hati buat Tuhan. Kalau istilah sekarang, mereka hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Mereka hanya sekedar mau terdaftar di gereja. Supaya apa? Supaya mati, ada yang agendain. Itu aja tujuannya. Padahal tahu saudara, hari ini banyak orang mati yang tidak diagendain. Iya kan? Iya. Jadi jangan berharap kau jadi anggota gereja supaya kau mati ada yang agendai. Karena banyak hari ini orang mati tidak lagi pakai agenda.
Jadi ikut Tuhan yang betul. Cari Tuhan yang betul. Kejar Tuhan yang betul. Haleluya. Mengenal kebenaran. Ada orang-orang yang beribadah tapi tidak dapat mengenal kebenaran. Mengapa? Karena ibadahnya bukan dari hati. Tapi apa? Sekedar rutinitas gerejawi. Ala Kristen doa. Ikut ke gereja. Karena Kristennya aku harus gereja. Makanya menghitung hari. Paskah Natal. Paskah Natal. Itu pun kalau datang. Kadang-kadang dua-duanya pun gak datang. Sangat menyedihkan. Tetapi orang Kristen. Apa akibatnya? Akibatnya karena rutinitas gerejawi. Akibatnya karakternya tidak pernah berubah. Aku masih seperti yang dulu. Itu terus lagunya. Tak berubah. Padahal ikut Tuhan. Harusnya orang yang ikut Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah diperbaharui. Amin. Haleluya. Harusnya orang-orang yang ikut Tuhan adalah orang-orang yang sudah diperbaharui, yang sudah dibersihkan. Ini tetap tidak berubah. Karakternya tetap jelek. Meskipun sudah lama beribadah, bahkan dari kecil, dari rahim sudah Kristen, tapi tidak ada pertobatan. Karakter tetap jelek. Kenapa? Karena tidak mengalami Tuhan di dalam ibadah. Ibadahnya rutinitas. Akibat seperti ini, sekarang mereka cuma komplain, protes, sok rohani, sok teologi, pintar menasihati di Facebook, tapi melakukan tidak sama sekali. Saya kasih tahu sama saudara yang masuk surga, bukan mereka yang suka protes, tapi mereka yang suka melakukan firman. Itu masuk surga. Haleluya. Kolose pasal 1 ayat 10 berkata begini, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Itu namanya mengenal kebenaran. Bertumbuh itu mengalami satu peningkatan, satu kemajuan, ada progresif yang baik dari rohaninya, dari imannya, sehingga Tuhan semakin besar di hidupnya, tapi karakternya, pribadinya menjadi semakin kecil. Karena pertumbuhan dalam mengenal Tuhan. Katakan amin. Orang-orang seperti inilah yang siap masuk surga. Haleluya. Orang-orang seperti inilah yang layak menjadi penghuni kerajaan surga. Memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan adalah hasil dari persekutuan yang benar dan kesungguhan dalam menggali kebenaran. Menggali kebenaran, belajar firman, belajar kebenaran, baik di rumah, baik di persekutuan, baik di gereja. Semua bertujuan untuk menggali, mempelajari kebenaran, sehingga Kolose pasal 1 ayat 10 tadi, sehingga segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau engkau memiliki pengetahuan yang benar, engkau tidak gampang lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada di luar. Bahkan ada masuk di Facebook itu bayi baru lahir bisa ngomong, makan telur itu obat corona. Padahal hoax. Kenapa? Siapa yang bikin? Penjual telur yang bikin, karena telurnya nggak laku-laku. Karena telurnya nggak laku-laku, dia bikin skenario lah begitu. Dibikinlah viral, bayi baru lahir bisa ngomong. Kayak mana ceritanya? Dia bilang, oh ini kebesaran Allah. You pakai Allah, nama Allah untuk dusta, masuk neraka lu. Haleluya. Jangan pakai nama Tuhan untuk kebohongan. Jangan pakai nama Tuhan untuk dusta. Jangan pakai nama Tuhan untuk mencela orang. Tapi pakai nama Tuhan untuk sebuah kebaikan.
semua bisa dipermainkan. Tetapi tepat pada waktunya kebenaran itu akan terungkap semua. Haleluya. Karena itu makanya kita perlu mengetahui kebenaran, mengenal kebenaran, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan. Kalau saudara buka Facebook kadang-kadang ada timbul tuh, katanya ada gambar Tuhan di awan. Orang percaya, tolol kali kau. Firman Tuhan sudah bilang, kalau ada orang mengaku aku Mesias, nongol di sana, nongol di sana. Jangan kau percaya, udah ditulis di sini. Bagaimana supaya kau mengerti? Pelajari firman Tuhan siang malam. Haleluya. Supaya apa? Supaya nggak goblok rohani kita. Karena ini akhir zaman akan semakin banyak kabar-kabar miring, kabar-kabar busuk, kabar-kabar bohong yang berusaha untuk mendustai gereja Tuhan. Makanya lagunya kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Nanti saudara akan dengar tiba-tiba, di tengah-tengah Danau Toba Tuhan nongol. Ramai-ramai kau ke sana lihat, masa sih Tuhannya itu. Apa begunya putar nongol di sini, mandi-mandi jadi situ. Haleluya. Makanya perlu kuat dalam firman, kuat dalam kebenaran, supaya kita tidak gampang, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah tergiur dengan pengajaran-pengajaran yang manis. Karena ini saja yang asli. Ini saja yang asli. Haleluya. Yang ketiga, ciri-ciri manusia rohani, iman yang kuat. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Jadi ada orang-orang yang menentang kebenaran meskipun Kristen. Itulah masalah. Jadi jangan pikir orang-orang Kristen semua percaya kebenaran. Banyak orang Kristen yang menentang kebenaran. Saya akan bilang, Alkitab yang bilang. Haleluya. Alkitab yang bilang. Mereka menentang kebenaran. Akal mereka apa? Bobrok. Ini akal siapa yang bobrok ini? Akal orang Kristen. Karena Yanes dan Yambres itu anak orang Kristen. Akal mereka bobrok. Dan apa? Iman mereka tidak tahan uji. Tak mungkin tahan uji kalau imannya bobrok. Tak mungkin tahan uji kalau imannya gak kuat. Kalau otaknya otaknya kotor, tak mungkin bisa tahan uji. Katakan amin. Dua nama ini menjadi contoh dari orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Mereka gugur. Kenapa? Karena mereka menentang kebenaran. Pendeta khotbah bilang gak bilang, Pandok Koli di sini. Akunya yang tahu hidupku. Akunya yang tahu keluargaku. Aku yang tahu masalahku. Bilangnya aja bilang. Haleluya. Di sini nggak ada yang begitu ya. Haleluya. Tapi banyak orang begitu. Jangankan pendeta, Tuhan pun bicara udah nggak dengar dia, udah nggak nurut dia. Itu ciri-ciri manusia akhir zaman. Dua nama ini menjadi contoh dari orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Akibatnya mereka menentang firman. Karakternya jelek. Padahal dari kecil sudah ikut Tuhan. Dari kecil Kristen, diajar di sekolah minggu, ikut kebaktian. Tapi mengapa karakternya jelek? Karena dia selalu memberontak terhadap firman. Akibatnya imannya tidak kuat. Akhirnya mereka tumbang ketika datang kesusahan. Jadi ada masalah, jatuh. Begitu jatuh, komplain, nggak ada yang perhatikan saya. Orang gereja cuek sama saya. Tidak ada yang tolong saya. Nggak ada yang perhatikan saya. Nggak ada yang bantu saya doa. Begitu nyungsep. Karena orang-orang yang menentang kebenaran ini biasanya orang-orang pintar, tapi pintar membodohi. Lebih tepatnya lagi bukan pintar, licik. Filipi 2 ayat 22. Kamu tahu
kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kalau di atas ada dua contoh dari orang yang menentang kebenaran, imannya tidak tahan uji, imannya tidak kuat. Dalam Filipi ini ada seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, Timotius, yang masih muda, tapi dia tahan uji. Di mana dia diuji? Di penderitaan. Di mana dia diuji? Di kesusahan. Tapi dia tidak pernah menolak firman. Dia nurut, dia lakukan dengan segenap hati, sehingga Rasul Paulus bilang, "You tahan uji." Dan orang-orang yang tahan uji inilah yang sedang dicari Tuhan, yakin sama ini. Haleluya, haleluya. Timotius adalah contoh hamba Tuhan yang telah teruji kesetiaannya, dan akibatnya apa? Dia menjadi berdampak bagi banyak orang. Jadi kalau kesetiaan kita telah teruji, kita menjadi pribadi-pribadi yang disenangi orang. Perkataan kita akan didengar orang, perilaku kita akan berdampak buat orang. Haleluya. Hari-hari ini dunia sedang ketakutan. Mari kita beritakan kabar baik. Haleluya. Kita beritakan firman. Katakan bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Dia memproteksi orang-orang yang bersungguh hati datang mencari Dia. Dan umat Tuhan dimanapun kau berada hari ini, jangan takut. Ikut Tuhan aja sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau hari-hari ini kau tidak bisa lagi kebaktian di gereja, engkau kebaktian di rumah, tidak apa-apa, tapi hadirkan Tuhan di rumah tanggamu. Pastikan itu. Jangan di rumah bukannya ibadah nonton TV, ngopi-ngopi, tapi hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu, supaya engkau kuat di tengah badai gelombang yang sedang menerpa dunia ini. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih. Terpuji Tuhan yang baik. Hosana. Kau dahsyat Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Dari awal tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit dapat suram, awan gelap pun menghadap. Lewati badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah, Yesus
Yesus saya takut. Kebenaran Tuhan yang menjadi jaminan bagi kami di tengah-tengah badai yang bergelora, keadaan ketidakpastian, ada Tuhan Yesus yang menjadi jaminan bagi kami. Engkau yang berjanji, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hari ini kami datang kepadamu, gerejamu datang kepadamu, biar Indonesia datang kepadamu, dunia datang kepadamu Tuhan. Biar Engkau beri kelegaan, biar Engkau beri kelegaan, Engkau beri kesembuhan, beri pemulihan, beri keajaiban, beri berkat, beri berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Semangat Tuhan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Hidup haleluya. Berkati siapa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kasih karuniamu atas umatmu, kasih karuniamu atas semua orang yang stay di sini, kasih karuniamu atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, atas Sumatera Utara, atas Siantar Simalungun, atas Sidamani, atas setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Yesus bersama kita, Yesus bersama kami senantiasa sampai selama-lamanya.